Kadang kita merasa sudah melakukan semua hal baik yang diajarkan orang-orang atau motivator-motivator yang kita dengar. Kita sudah mencoba memberi, mencoba membantu, mencoba bersabar, mencoba melepas, mencoba percaya. Tapi di dalam hati tetap muncul tanya yang sulit dibungkam. Kenapa rezekiku belum juga berubah ya? Apa yang kurang? Pertanyaan itu wajar. Kita manusia, kita ingin sesuatu yang jelas, ingin sesuatu yang terasa di dunia nyata, bukan hanya kata-kata yang indah. Apalagi soal rezeki, sesuatu yang kita butuhkan untuk makan, hidup, bertahan. Tapi justru disinilah letak masalah yang sering tidak kita sadari. Banyak dari kita memahami ikhlas dalam bentuk yang indah secara teori, tapi ketika dipraktekkan, bentuknya berubah jadi sesuatu yang berbeda sekali dari yang semesta maksud. Contohnya begini, ada orang yang bilang ikhlas itu bikin rezeki lancar. Lalu kita mencoba ikhlas, kita bantu orang, kita sedekah, kita ngajarin orang lain tanpa dibayar, kita bantu keluarga, atau kita lepas sesuatu yang berat. Dari luar terlihat seperti tindakan ikhlas, tapi di dalam hati ada suara kecil yang kita sendiri sering pura-pura nggak dengar. Suara yang bilang, aku bantu ini supaya rezekiku dibalas cepat. Atau, aku sedekah karena katanya habis sedekah rezeki bakal nambah. Atau, aku memaafkan, tapi semoga habis ini hidupku jadi lebih enteng. Sekilas ini terdengar wajar, manusiawi. Dan benar, itu manusiawi banget. Tapi masalahnya, justru bagian manusiawi kecil itulah yang membuat ikhlas berubah menjadi transaksi batin. Kita mungkin tidak ngomong secara eksplisit, tapi hati bisa menyimpan niat tersembunyi yang gak jujur. Kita melakukan sesuatu yang kelihatannya ikhlas, tapi sebenarnya belum benar-benar melepaskan. Kita masih mengikatnya dengan harapan tertentu. Kita mengharapkan balasan, keajaiban cepat, atau perubahan instan. Dan inilah yang sering membuat energi kita berat. Semesta itu bukan hanya melihat apa yang kita lakukan, tapi juga bagaimana kita melakukannya. Bukan hanya tindakan, tapi getaran hatinya. Ketika hati berbuat baik, tapi sambil berharap nanti dibales. Energinya jadi seperti menarik sesuatu dengan tali, tapi tali itu kita pegang dengan erat sambil menunggu hasilnya. Itu bukan ikhlas, itu menunggu pembayaran. Dan ironisnya, semakin kita menunggu dengan perasaan mengharap yang kuat, semakin hasil itu menjauh. Karena pengharapan yang terlalu kuat seringkali datang dari rasa kekurangan. Ketika kamu merasa kamu butuh dibalas, itu berarti kamu menegaskan pada semesta bahwa kamu sedang kekurangan, sedang sulit, sedang butuh banget. Dan energi butuh banget itu sering menutup pintu-pintu rezeki yang seharusnya terbuka. Seperti orang yang mencoba menangkap burung di taman. Kalau kamu mengejar dengan panik, burungnya kabur. Tapi kalau kamu duduk tenang, burungnya mendekat sendiri. Begitu pula rezeki. Dia tidak suka dikejar dengan ketakutan. Dia datang ke ketenangan. Masalahnya, banyak orang belum sadar bahwa dirinya tidak benar-benar ikhlas. Meskipun mulutnya bilang, saya ikhlas kok. Coba perhatikan perasaanmu setelah kamu memberi sesuatu. Apakah kamu merasa lega atau kamu malah merasa berharap? Apakah kamu benar-benar melepaskannya atau kamu diam-diam menunggu pembalasan? Kadang kita bilang, aku ikhlas kok, tapi besoknya kita kecewa karena rezeki belum datang. Itu tanda paling sederhana bahwa sebenarnya kita belum ikhlas. Ikhlas tidak pernah menuntut balasan. Ikhlas tidak mengatur kapan hasil harus datang. Ikhlas tidak kecewa ketika yang kita inginkan belum datang. Banyak orang gagal di bagian ini. Mereka ingin ikhlas karena ingin kaya. Padahal ikhlas itu harus bebas dari tujuan duniawi. Justru ketika kita bisa lepaskan genggaman itu, rezeki datang tanpa kita duga. Ikhlas itu bukan tentang memaksa hati berhenti berharap. Hati manusia wajar punya harapan. Tapi ikhlas adalah tentang jujur pada diri sendiri bahwa hasil bukan kendali kita. Bahwa tugas kita hanya melakukan yang terbaik, bukan mengatur timeline keajaiban.
Ikhlas bukan berarti tidak berharap sama sekali, tetapi berhenti menggenggam harapan itu terlalu keras. Karena saat kita menggenggamnya terlalu erat, kita tidak memberi ruang untuk kemungkinan yang lebih baik. Seperti seseorang yang ingin mendapat air dari sungai. Kalau dia menggenggam pasir terlalu kuat, pasir itu justru keluar dari sela-sela jari. Tapi kalau dia membuka tangannya dengan lembut, air bisa mengisi telapak tangannya. Begitu pula rezeki. Dia lebih mudah masuk ketika hati kita tidak dalam posisi menekan, mengatur, dan menuntut. Banyak dari kita belajar ikhlas dari kata-kata, bukan dari proses batin. Kita tahu teorinya, tapi kita tidak menyadari betapa banyaknya keinginan terselubung yang kita bawa ketika berbuat kebaikan. Kita membantu orang, tapi kita ingin dipuji. Kita memberi, tapi kita ingin cepat diganti. Kita melepas, tapi kita ingin segera diberi yang lebih baik. Kita bersabar, tapi kita ingin semua selesai minggu depan. Dan ketika yang kita inginkan tidak terjadi, kita mulai gelisah, bertanya kenapa semesta belum mengirimkan sesuatu. Padahal justru kegelisahan itulah yang membuat rezeki tertahan. Rezeki itu seperti air. Dia butuh tempat yang lapang, bening, dan tenang untuk mengalir. Kalau hatimu penuh ketakutan, penuh perhitungan, penuh tuntutan, rezeki seperti mencari jalan lain. Bukan karena dia benci, tapi karena hati kita terlalu penuh untuk menerimanya. Ikhlas itu adalah seni mengosongkan hati. Bukan kosong dalam arti tidak punya impian, tapi kosong dari tuntutan bahwa semuanya harus terjadi dengan cara tertentu dan waktu tertentu. Ketika kita bisa mengosongkan ruang itu, rezeki punya tempat untuk masuk. Dan kadang dia masuk lewat pintu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kalau hari ini kamu merasa kamu sudah melakukan banyak hal baik, tapi hidup masih berat, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa kebaikanmu sia-sia. Tidak ada kebaikan yang hilang, tidak ada doa yang terbuang, tidak ada usaha yang sia-sia. Yang mungkin terjadi hanyalah satu, hatimu belum benar-benar melepaskan. Bukan salahmu, banyak orang tidak sadar bahwa mereka melakukan ikhlas versi setengah. Dan itu manusiawi banget. Tapi kalau kamu mau, kamu bisa mulai belajar perlahan. Belajar mengenali suara kecil yang selalu berharap cepat kaya setiap kali kamu berbuat baik. Belajar melihat perasaan kecewa kecil yang muncul ketika balasan belum datang. Belajar menerima bahwa hasil bukan wilayahmu. Dan ketika kamu mulai paham hal ini, bukan lewat teori, tapi lewat perasaan, saat itulah kamu mulai memahami kenapa banyak orang gagal di bagian ini. Ikhlas itu bukan sesuatu yang sekali jadi, dia proses. Tapi begitu kamu masuk ke cara pandang yang lebih dalam ini, kamu akan mulai melihat bahwa setiap hal yang kamu lakukan akhirnya terasa lebih ringan. Dan ketika beban itu hilang, rezeki justru lebih mudah datang. Karena rezeki selalu mencari hati yang lapang. Banyak orang mengira bahwa ikhlas berarti berhenti berusaha. Mereka mengira kalau sudah ikhlas, ya sudah, tinggal menunggu saja semesta bekerja. Padahal, justru disitulah letak salah paham yang sering membuat hidup seseorang berhenti berkembang. Karena ikhlas bukan tentang menyerah. Ikhlas adalah tentang kebebasan batin saat tetap melangkah. Kadang kita merasa lelah mengejar sesuatu, lalu kita bilang, ya sudah, ikhlas aja deh. Tapi sebenarnya itu bukan ikhlas, itu capek. Ikhlas bukan berhenti bergerak. Ikhlas adalah terus bergerak, tapi tanpa beban batin yang bikin langkah kita berat. Banyak yang gagal di tempat ini karena mereka belum memahami bahwa ikhlas bukan menghentikan tenaga, tapi menghentikan tekanan di dalam hati. Coba bayangkan seseorang yang sedang mendorong pintu besar yang berat. Kalau dia mendorongnya sambil berharap pintu itu harus terbuka sekarang juga, dia akan frustasi setiap detik. Semakin pintu itu tidak bergerak, semakin dia merasa gagal. Tapi kalau dia mendorongnya dengan tenang, sadar bahwa dengan cukup usaha pintu pada akhirnya akan terbuka, dia akan tetap menggerakkan tubuhnya tanpa stres, tanpa panik, tanpa menyalahkan diri sendiri. Bedanya hanya di batin, tapi akibatnya besar. Begitu pula dengan kita. Ketika kita terlalu menuntut hasil yang cepat, langkah kita terasa berat. Kita jadi lebih mudah gelisah, lebih cepat kecewa, lebih sering merasa tidak cukup. Dan perasaan tidak cukup itu membuat rezeki malah menjauh.
Karena rezeki suka datang pada hati yang lapang, bukan hati yang penuh takut. Ikhlas itu seperti berjalan sambil membawa tas kosong. Kamu tetap berjalan, tetap melangkah, tetap berusaha, tapi punggungmu ringan. Sementara kalau kamu terlalu memaksakan hasil, itu seperti berjalan membawa tas yang berat berisi batu-batu kecemasan, batu-batu tuntutan, batu-batu harus terjadi sekarang juga. Tas itu bikin kamu cepat lelah, cepat marah, cepat kehilangan semangat. Kamu berpikir usahamu terlalu berat, padahal beratnya ada di batinmu, bukan di pekerjaanmu. Banyak orang pikir hidup mereka terlalu sulit, tapi kadang bukan hidupnya yang sulit, hatinya yang terlalu penuh. Dan ikhlas itu adalah cara kita mengosongkan ruang itu. Ketika seseorang bekerja keras tetapi hatinya tertekan, ia akan merasa waktu berjalan lambat. Setiap hari seperti beban, setiap usaha terasa berat. Lalu ia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia merasa tertinggal. Ia bertanya-tanya kenapa hidupnya tidak berubah. Padahal yang membuat hidup tidak berubah bukan kurangnya usaha, tapi kurangnya kelapangan hati ketika berusaha. Orang yang benar-benar ikhlas bisa bekerja keras tanpa harus memaksa hasilnya datang cepat. Orang seperti ini bekerja dengan tenang. Dia tetap punya target, tetap punya mimpi, tetap punya rencana besar, tapi dia tidak membuat dirinya tercekik oleh target-target itu. Dia membiarkan Tuhan mengatur waktunya, dan disitulah aliran rezeki jadi lebih lancar. Kadang kita lupa bahwa pikiran yang terlalu tegang membuat keputusan kita buruk. Ketika kita cemas, pikiran kita jadi sempit. Kita hanya melihat satu pintu, dan ketika pintu itu tertutup, kita putus asa. Padahal mungkin ada 5 pintu lain yang terbuka lebar di belakang kita. Tapi kita tidak menoleh karena kita terpaku pada satu arah. Orang yang ikhlas bisa melihat lebih luas. Ketika satu peluang tidak berhasil, dia tidak panik. Dia bilang, mungkin bukan rezekiku di situ. Ada tempat lain yang lebih baik. Dan dengan cara itu, pikirannya tetap jernih, matanya tetap awas menangkap peluang lain. Itulah salah satu alasan kenapa orang yang ikhlas, hidupnya terasa lebih mudah. Bukan karena mereka tidak menghadapi kesulitan, tapi karena mereka tidak menambah kesulitan itu dengan tekanan batin yang mereka buat sendiri. Ada satu hal yang sering membuat rezeki tertutup, yaitu rasa takut gagal. Ketika kita terlalu takut gagal, kita menahan diri dari mencoba hal-hal baru. Kita takut ditolak, kita takut tidak sesuai harapan, kita takut apa kata orang. Takut itu membuat langkah kita kecil dan ragu-ragu. Padahal proses mendapatkan rezeki seringkali butuh langkah berani. Tapi keberanian itu tidak akan muncul kalau pikiran kita terbelenggu tuntutan untuk harus sukses. Ikhlas adalah melangkah dengan berani, karena kita tahu bahwa kalaupun gagal, bukan berarti hidup kita hancur. Gagal hanyalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dunia. Dan karena hati kita tidak menuntut hasil instan, kita jadi lebih berani mencoba. Ketika seseorang benar-benar ikhlas, ia bisa melakukan sesuatu tanpa menyiksa dirinya sendiri. Ia bisa bekerja keras tanpa merasa terbakar oleh ambisi. Ia bisa mengejar mimpinya tanpa menyakiti batinnya sendiri. Dan anehnya, justru orang seperti ini yang paling sering mencapai hasil terbaik. Karena mereka tidak ditarik oleh emosi negatif, mereka tidak diganggu oleh ketakutan, mereka tidak dikejar rasa harus cepat kaya. Mereka berjalan dengan ritme yang stabil, jernih, dan konsisten. Dan dalam hidup, mereka yang konsisten punya peluang lebih besar untuk berhasil. Kadang kita merasa semesta tidak berpihak pada kita. Padahal mungkin bukan semesta yang tidak berpihak, tapi diri kita sendiri yang tidak memberikan ruang bagi kebaikan untuk masuk. Ketika kita terlalu memaksa, terlalu memikirkan hasil, terlalu menuntut hasil instan, kita seperti menutup pintu itu dengan tangan kita sendiri. Kita tidak sadar bahwa tekanan itu justru membuat aliran rezeki tersumbat. Ikhlas membebaskan sumbatan itu, seperti sungai yang tersumbat oleh batu, dan kita memindahkan batu itu satu persatu. Ikhlas membuat airnya mengalir kembali. Banyak orang yang sukses bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka lebih ringan menjalani proses. Mereka tidak memukuli diri sendiri setiap kali mereka salah. Mereka tidak menghina diri sendiri ketika sesuatu tidak sesuai rencana. Mereka menerima, mereka memperbaiki, mereka lanjut jalan. Dan sikap itulah yang membuat rezeki lebih nyaman mendekati mereka. Karena rezeki datang pada hati yang nyaman menjadi tempat singgah. Ikhlas itu bukan berarti tidak peduli. Ikhlas juga bukan berarti tidak punya tujuan.
Ikhlas adalah cara kita menjaga hati tetap ringan meskipun hidup penuh perjuangan. Ia adalah seni bertahan tanpa merusak diri sendiri. Ia adalah kemampuan untuk berkata, "Aku sudah melakukan bagianku, sisanya aku serahkan pada Tuhan." Dan ketika kita bisa sampai pada tahap itu, langkah kita menjadi lebih mantap, pikiran kita lebih jernih, energi kita lebih tenang. Dan pada keadaan seperti itulah, pintu-pintu rezeki mulai terbuka lebih mudah. Ada satu momen dalam hidup yang sering kita lewatkan. Padahal, justru disitulah keajaiban sering muncul. Momen ketika kita benar-benar melepaskan. Melepaskan bukan berarti berhenti berharap, tapi berhenti menuntut kapan harapan itu harus datang. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi berhenti memaksa semesta untuk mengikuti skenario yang kita buat sendiri. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan datang ketika mereka berpegang erat pada impian mereka. Dan itu benar, kita butuh impian. Tapi yang sering tidak disadari adalah bahwa impian yang digenggam terlalu kuat bisa berubah menjadi belenggu batin yang menutup jalan rezeki. Ketika kamu menginginkan sesuatu dengan sangat kuat, sampai kamu merasa takut kehilangan, takut gagal, dan takut tidak tercapai, biasanya energi itu berubah menjadi tekanan. Tekanan itu membuatmu sulit bernapas, sulit berpikir jernih, sulit melihat jalan lain yang mungkin jauh lebih baik. Kamu terpaku pada satu cara, satu rencana, satu titik. Dan hal itu justru membuatmu buta terhadap kemungkinan yang tidak terpikirkan. Rezeki tidak selalu datang dari jalan yang kamu rencanakan. Kadang justru datang dari arah yang bahkan tidak masuk akal bagi pikiranmu. Tapi kamu tidak akan melihat peluang itu kalau kamu terus menatap satu titik saja. Ada satu cerita sederhana yang sering terjadi dalam hidup banyak orang tanpa mereka sadari. Seseorang berusaha keras mendapatkan pekerjaan tertentu, atau proyek tertentu, atau klien tertentu, karena ia yakin dari sanalah rezekinya akan datang. Ia berdoa, ia bekerja, ia berharap, ia merasa bahwa jika bukan yang ini, maka semuanya akan selesai. Lalu ketika akhirnya pintu itu tertutup, ia merasa hancur. Ia bingung, kenapa usahanya tidak dihargai. Ia merasa doanya tidak didengar. Tapi beberapa bulan kemudian, ia menemukan jalan lain yang jauh lebih baik dari yang ia kejar mati-matian sebelumnya. Lalu ia bilang, ternyata kalau aku dapat yang kemarin, aku nggak bakal bisa sampai ke sini. Seringkali, apa yang kita anggap kegagalan adalah cara semesta membelokkan kita ke arah yang lebih tepat. Tapi, masalahnya orang baru bisa melihat itu setelah semuanya terjadi. Pada saat sedang berada di prosesnya, semuanya terasa berat, membingungkan, bahkan menyakitkan. Dan disinilah peran ikhlas yang paling dalam. Ikhlas bukan soal menerima hasil ketika semuanya sudah jelas. Ikhlas adalah menerima ketidakjelasan itu sendiri. Menerima bahwa kita tidak selalu tahu mana jalan terbaik, tapi kita tetap melangkah karena kita percaya setiap langkah yang kita ambil dengan hati yang lapang akan membawa kita pada sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Saat kamu bisa melepaskan tuntutan pada hasil, kamu akan mulai menyadari betapa banyaknya pintu yang sebelumnya tidak terlihat. Ketika pikiranmu tidak tertekan, kamu jadi lebih kreatif. Kamu melihat peluang di tempat yang kamu abaikan. Kamu bisa berkata, nggak apa-apa, ketika yang kamu inginkan belum datang. Dan kemampuan untuk bilang, nggak apa-apa itu bukan tanda lemah. Itu tanda kedewasaan batin. Tanda bahwa kamu sudah sampai pada tahap di mana kamu percaya bahwa rezeki tidak pernah salah arah. Mungkin datangnya sedikit terlambat menurut versimu, tapi tepat waktu menurut versinya. Ketika seseorang sudah sampai pada tahap bisa melepaskan tekanan dalam hatinya, keajaiban sering terjadi dengan cara-cara yang sederhana. Tiba-tiba, ada orang yang menghubungi tanpa kamu duga. Tiba-tiba ada peluang yang datang dari arah yang tidak pernah kamu pikirkan. Tiba-tiba ada jalan keluar dari masalah yang sempat kamu kira buntu topal. Bukan karena kamu beruntung,
tapi karena hatimu akhirnya menjadi tempat yang nyaman untuk didatangi rejeki. Hati yang penuh kecemasan itu seperti rumah berantakan, siapapun enggan masuk. Tapi hati yang tenang dan lapang seperti rumah yang pintunya terbuka dan cahaya matahari masuk dari segala sisi. Ada satu hal yang sering membuat orang sulit mencapai titik ini, rasa ingin mengontrol. Kita ingin mengatur hasil, mengatur waktu, mengatur caranya. Kita ingin semuanya jelas sebelum kita melangkah. Tapi hidup bukan matematika. Tidak semua hal bisa dihitung. Tidak semua hal bisa direncanakan. Ada bagian dari hidup yang memang harus dilepas ke tangan yang lebih besar dari diri kita. Dan justru ketika kita berani melepaskan kontrol itu, kita menjadi lebih bebas. Bebas berusaha tanpa takut gagal, bebas bergerak tanpa dihantui rasa kurang, bebas membuka diri terhadap peluang yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Semesta tidak bekerja berdasarkan tekanan kita, ia bekerja berdasarkan kesiapan kita. Dan ikhlas itu tanda kesiapan itu. Ketika kamu ikhlas, kamu tidak lagi memaksakan pintu harus terbuka sekarang juga. Kamu berdiri di depan pintu dengan tenang, mengetuknya dengan sopan, dan kalau pintunya tidak terbuka, kamu tidak memaksanya. Kamu melanjutkan langkahmu dan menemukan pintu lain. Dan anehnya, pintu yang tidak kamu paksa justru sering terbuka sendiri di waktu yang tepat. Banyak orang berkata, kalau kamu mengejar sesuatu terlalu keras, justru ia menjauh. Ini bukan berarti kamu tidak boleh berusaha keras, tapi kamu harus membedakan antara berusaha keras dan memaksa keras. Berusaha keras itu sehat, memaksa keras itu melelahkan. Berusaha keras itu fokus, memaksa keras itu panik. Berusaha keras itu tenang, memaksa keras itu takut. Dan rejeki lebih suka datang pada yang tenang daripada yang takut. Karena tenang itu tanda percaya, sementara takut itu tanda ragu. Dan semesta selalu lebih cepat merespons keyakinan daripada keraguan. Ketika kamu bisa benar-benar melepaskan tuntutan pada hasil, kamu akan merasakan satu hal yang jarang disadari orang. Hidup terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi bangun pagi dengan perasaan terburu-buru. Kamu tidak lagi tidur malam dengan kepala penuh kecemasan. Kamu tetap bekerja keras, tapi kamu tidak lagi menyiksa dirimu dengan pikiran harus berhasil sekarang juga. Kamu bisa menikmati proses. Kamu bisa tersenyum meski belum sampai tujuan. Kamu bisa berkata pada dirimu sendiri, aku sudah melakukan bagianku. Dan ketika kamu sudah melakukan bagianmu, semesta melakukan bagiannya. Dan yang paling indah dari semua ini adalah ketika kamu berhenti mengejar rejeki dengan ketakutan, rejeki justru datang mengejar kamu. Karena rejeki adalah tamu yang lebih suka datang pada rumah yang pintunya tidak digedor-gedor oleh kecemasan. Ia lebih suka datang pada hati yang selaras, hati yang percaya, hati yang tidak memaksa. Dan ketika rejeki datang pada seseorang yang hatinya lapang, ia tidak hanya datang dalam bentuk uang. Ia datang sebagai kesehatan, kesempatan, jaringan, kebijaksanaan, ketenangan, peluang, orang baik, kemudahan, bahkan hal-hal yang mungkin tidak bisa dihitung tapi sangat terasa. Pada akhirnya, rahasia terbesar dari ikhlas adalah bahwa ketika kamu tidak lagi menggenggam sesuatu dengan erat, kamu memberi kesempatan pada sesuatu yang jauh lebih besar untuk menggenggam dirimu. Ketika kamu melepaskan, kamu tidak menghilangkan apa-apa. Kamu justru membuat ruang untuk menerima lebih banyak. Dan seringkali ketika kamu berhenti meminta sesuatu datang pada waktumu, hal itu datang pada waktu yang paling tepat, saat kamu sudah siap, bukan saat kamu panik. Ikhlas bukan akhir dari perjalanan. Ikhlas adalah titik di mana kamu berhenti menyabut tasa dirimu sendiri dan membiarkan semesta bekerja bersama langkahmu. Dan pada titik itu, rejeki bukan lagi sesuatu yang kamu kejar. Ia menjadi sesuatu yang datang dengan sendirinya ketika kamu sudah menjadi versi dirimu yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih lapang.